Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala azza min qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Di siang yang penuh harapan berkah ini, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Zat penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalil awamirillah wajtinabin nawahiyah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam arti mensyukuri semua nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir di majelis yang mulia ini untuk memenuhi panggilannya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita saat ini mereka tidak bisa memenuhi panggilannya karena memang mereka sedang berbaring di rumah maupun rumah sakit. Kita doakan bersama, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya agar cepat sembuh dan kembali seperti kita bersama. Banyak orang-orang saat ini mereka tidak bisa memenuhi panggilannya karena memang mereka sedang ingkar dan durhaka kepadanya. Namun alhamdulillah, kita bersama ini tergolong orang-orang yang memenuhi panggilannya. Buktinya pada saat ini, pada detik ini kita bersama-sama bersimpuh meninggalkan segala aktivitas dan pekerjaan kita demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertakwa mendekatkan diri kepadanya, kita bertawakal pasrah diri kepadanya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan amal ibadah kita
dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nanti ada 5 tingkatan, 5 derajat. Derajat yang pertama adalah derajat muslim. Lalu yang kedua adalah derajat mukmin. Lebih tinggi dari muslim. Sebab muslim hanya agamanya, belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Yaitu 6 yang disebutkan dalam tauhid. Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Al-Qur'anul Karim, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, makanya di dalam Al-Qur'anul Karim banyak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, mukmin yang disebutkan oleh Allah, bukan ya ayyuhal muslimun. Hadirin rahimakumullah, itu derajat yang kedua. Lalu derajat yang ketiga adalah derajat muhsin. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 133 akhir, yaitu wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin rahimakumullah, lalu derajat yang keempat, naik lagi, adalah derajat mukhlis. Ini tidak gampang, sebab banyak orang yang agamanya Islam, mukmin, muhsin, tetapi belum tentu hatinya menjadi hati yang ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya Allahu Akbar, tetapi hatinya belum tentu. Oleh karena itu, derajat yang lebih tinggi lagi yaitu keempat adalah derajat mukhlis. Lalu yang terakhir, derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah derajat muttaqin. Hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat muttaqin ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang takwa Allah ini adalah masuk ke dalam surganya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat, disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas hamba yang takwa Allah jaminannya adalah surga. Oleh karena itu kita bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan hamba yang takwa Allah itu sehingga dijamin Allah masuk ke dalam surganya? Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Lanjutannya tadi yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Hadirin rahimakumullah, ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, apa yang dilakukan hamba yang dijamin Allah masuk ke dalam surganya? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra.
yaitu seseorang hamba yang punya hati, punya jiwa lumo, kata bahasa Jawanya, suka infak, sedekah, baik untuk masjid-masjid, untuk musala, untuk yatim piatu, untuk fuqara wa masakin dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan hamba yang takwa Allah. Fis sarai wa dharra, dawuh Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, punya harta ataupun tidak, kaya ataupun miskin, bukan jadi persoalan. Hamba yang takwa Allah itu jiwanya ingin bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya kepingin memberikan duit atau harta dan lain sebagainya, tidak. Hamba yang takwa Allah ingin bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, kalau memang tidak punya harta, tidak punya uang dan lain sebagainya, hanya punya tenaga saja, karena dia masih kuat, ke masjid, membantu membersihkan masjid, mensucikan masjid, agar jamaah senang berjamaah di masjid. Ini adalah hamba yang takwa Allah. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang dijamin Allah masuk ke dalam surganya adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu seseorang hamba yang punya jiwa, punya hati, yaitu bisa menahan amarah. Maksudnya hamba yang sabar, bahkan lebih dari itu bisa menahan amarahnya di saat dia mau marah. Mau marah tidak jadi, ini tidak gampang kita menghentikan amarah itu. Tetapi hamba yang takwa Allah bisa. Mau marah tidak jadi karena dia punya prinsip agama, punya dasar agama, bahwasanya hamba yang bisa menahan amarahnya ini adalah hamba yang dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua. Lalu dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang dijamin Allah masuk ke dalam surganya adalah hamba yang wal afina 'anil nas, yaitu seseorang hamba yang punya jiwa, punya hati pemaaf. Sebab Allah tidak akan memaafkan kesalahan hambanya apabila punya salah dengan hamba yang lain, belum termaafkan. Oleh karena itu, betul sekali para kiai, para ulama yang alim, beliau mengajarkan bahwasanya kita sering begitu bertemu dengan sesama, saling maaf, memaafkan. Bahkan tidak usah mengucapkan di dalam lisan, tangannya menjulurkan, kita saling bermaaf-maafkan, maaf-maafan. Ini hadirin rahimakumullah yang dicontohkan oleh para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan orang lain selalu rahmah, selalu berjabat tangan. Ini yang ketiga dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lanjutannya ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keempat, hamba yang dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam surganya adalah hamba yang walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir ini adalah sebagai insan, sebagai manusia, itu tidak lepas dari salah, luput, lalai, berbuat dosa. Ini manusia. Al-insan mahallul khata' wal isyan. Tetapi hamba yang takwa Allah itu apabila berbuat salah, lalai, lupa, berbuat dosa, apalagi berbuat zalim, awalamu anfusahum,
baik zalim kepada orang lain maupun zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada dirinya sendiri adalah berbuat dosa baik kecil apalagi dosa besar. Ini zalim kepada dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hamba yang dijamin Allah masuk surganya adalah hamba yang segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahisatan awwalahu anfusum dzakarullah. Hamba yang takwa Allah yang dijamin Allah masuk ke dalam surganya ini spontanitas ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita adalah manusia biasa, tidak lepas, tidak luput dari salah, lalai berbuat dosa. Tetapi segera ingat, tidak setahun yang akan datang nunggu Idul Fitri baru dia ingat, oh kita sesama manusia banyak dosanya, saling memaafkan. Tidak. Hamba yang takwa Allah itu spontanitas, peka hatinya. Fastaghfiru lidzunubihim. Setelah kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita fastaghfiru lidzunubihim, segera mohon ampun atas dosa-dosa yang kita perbuatnya. Dosa-dosa baik kecil maupun besar yang kita lakukan, baik sesama manusia kita saling memaafkan ataupun salahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kurang memperhatikan sholat 5 waktu. Ini pokok. Hadirin rahimakumullah, itulah khutbah singkat siang hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirid dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslih ra'i warra'iyatan waj'al baldatana Indonesia wa bil khusus jamaah Masjidul Islam hadhihi wa sa'ira buldanil muslimin rahiyatan mahmudatan min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah waj'alna min syuhada'i darain fi afiyatin wa salam ya dzal jalali wal izzati war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladhi yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa dzikrullahi ajallu wa akbar.